Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Darcelona, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Flores dengan nomor induk mahasiswa 20258219190. Saya juga merupakan seorang guru mata pelajaran pendidikan fisika di SMA Swasta Reformasi PUS di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di kelas 11 di SMA Swasta Reformasi PUS. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, Karis dan Shalom. Selamat pagi. Oke, semua baik-baik? Baik. Oke, jadi sebelum kita masuk pada pelajaran, Pak minta salah satu dari kalian membawa kita dalam doa. Aku tanda semua jom kita mengenai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang bersembah Yesus Kristus. Terima kasih banyak atas berkat-Nya. Semua kami memimpin yang kami dari Tuhan menjadi setelah ini bersama. Kita sekarang karena Tuhan berdoa kita bersama Pak Arce. Kiranya Tuhan memberkati kami semua pelajaran ini dari awal pertengahan hingga beberapa sampai. Ini doa kami ya Bapa, kami Yesus penuh berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak yang memimpin kita dalam doa. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran, Pak absen dulu ya. Atma A. Lenuliu. Hadir Pak. Afika Teson. Hadir Pak. Desti F. Nafwasa. Ellen A. Ula. A.R. Swan. Hadir Pak. Gideon R. Kong. Hadir Pak. Muhammad Rafi. Hadir Pak. Princess E.A. Nenotek. Ince Tobe. Yurni Utan. Mesita Sue. Hadir Pak. Jadi hari ini kita belajar tentang momen gaya atau torsi. Berapa tujuan di situ? Empat ya. Tujuan pertama itu adalah apa? Iya. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Yang keempat? Iya. Nah, Pak mau tanya kalian. Sebelum kalian masuk kelas, tentu pasti kalian buka pintu. Apa yang terjadi ketika kalian mendorong pintu? Apa yang terjadi? Berat. Apa lagi? Ada gaya gerak. Apa lagi? Momen gaya. Ada momen gaya. Oke. Jadi pada saat kalian dorong pintu itu dia terbuka dan di situ ada gaya torsi. Nah, kenapa ada gaya torsinya di situ? Karena pintu itu di enser itu kan dia berotasi. Paham ya? Oke. Jadi kita langsung masuk ke materinya. Di situ Pak putarkan satu video. Kalian nonton. Memahami video itu dari awal sampai akhir. Tolong simak video ini karena video ini bisa menuntut kalian untuk bisa mengerjakan LKS di dalam kelompok. Dan nanti kelompoknya Pak bagi sesuai dengan observasi yang Pak lakukan, dan kelompok ini nanti Pak bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C. Oke, coba kalian simak video ini. Apa itu torsi? Torsi atau momen gaya
Untuk lebih memahami tentang torsi, saksikanlah tayangan berikut ini. Apa itu torsi? Torsi adalah besaran yang bisa kita gunakan dalam transportasi. Nah, kalau dalam translasi ya, misalkan kita punya uang ya, untuk menggerakkannya maka dibutuhkan gaya. Nah, begitu kalau kita punya katakanlah sebuah bali, maka untuk memutarnya kita butuh torsi. Jadi, torsi pada transportasi bisa kita umpamakan sebagai gaya pada gerakan translasi. Gaya kita rumuskan sebagai massa dikali percepatan. Sementara torsi adalah momen inersia dikali percepatan sudut. Torsi kita analogikan dengan gaya, momen inersia dengan massa, dan percepatan sudut dengan percepatan linear. Ini kan? Nah, selain itu, torsi juga dapat kita rumuskan sebagai perkalian antara gaya dan jaraknya terhadap sudut putar. Torsi adalah F dikali F dikali sin theta. Theta adalah sudut antara arah gaya dengan garis yang menghubungkan gaya dengan sudut putar. Torsi akan bernilai positif jika putaran menggunakan arah dengan jarum jam, sedangkan akan bernilai negatif jika putaran searah dengan jarum jam. Selanjutnya, kita akan coba mengukur nilai torsi. Suatu batang dengan panjang 10 meter dengan diberi 3 gaya seperti menunjukkan pada gambar. Nah, berapakah torsi pada titik B? Untuk menghitung torsi di titik B, maka kita jumlahkan semua torsi pada gaya-gaya yang ada. Kita hitung satu. Pertama, torsi karena gaya di titik A adalah FA dikali RA dikali sin 90. Tapi kalau 30 ini nggak usah ditulis ya, 90-nya, soalnya nilainya kan 1. Maka nilainya adalah 2 dikali 5, yaitu 10. Untuk menentukan tandanya, maka kita lihat bahwa A menyebabkan mata berputar berlawanan arah dengan arah jadinya. Maka bernilai positif. Jelas, satu torsi adalah Newton meter ya. Torsi karena gaya di titik C adalah FC dikali RT, atau 10 dikali 2. Sama dengan 20 Newton meter, tandanya pun positif. Torsi karena gaya di titik D adalah FD dikali RT dikali 30. Karena sudutnya 30, maka hasilnya adalah 10 dikali 5 dikali setengah, sama dengan 25. Nah, dan karena dia menyebabkan mata berputar searah jarum jam, maka tandanya negatif. Nah, maka nilai torsi di B adalah penjumlahan seluruh torsi-torsi tersebut. Maka nilai torsi di B sama dengan Newton meter. Oke, sudah? Pak mau tanya kalian, saat kalian nonton itu video, kalian sudah paham apa yang disampaikan sini? Pak tanya kembali, apa yang dimaksud torsi? Torsi adalah gaya yang menyebabkan suatu beda berputar pada poros. Oke. Apa yang lain? Jadi torsi itu gaya yang menyebabkan suatu benda berputar pada porosnya. Paham ya? Jadi ingat torsi itu ada dua arah, yaitu arah positif dan arah negatif. Nah, ingat bahwa dia punya secara matematis ada dua rumus. Ada dua rumus, yaitu torsi sama dengan gaya kali dengan panjang lengan. Tau sama dengan R kali F. Itu rumus pertama. Rumus kedua itu bila torsi itu membentuk sudut. Berarti tau sama dengan R kali F kali sin theta. Oke. Sekarang Pak mau bagi kelompok. Dan di dalam kelompok ini nanti kalian mengerjakan LPS yang Pak bagikan. Oke, kelompok yang pertama Atman Nenghi Aplikason Elia dos Santos Devita Swek Vita Noloi. Oke, silakan ke kelompoknya.
Yang berikut kelompok B, Ellen Rani Teva, Adi Putra, Prince Suan, Vanessa Foy. Silakan pintu kelompok B. Nah, sisanya adalah kelompok C. Silakan pintu kelompoknya. Oke, jadi Pak mau bagikan LKS ini ke dalam kelompok. Pak minta supaya kalian baca baik-baik dia punya LKS-nya. Setelah itu mengerjakan ada beberapa pertanyaan atau mungkin proyek yang kalian perlu kerjakan di dalam kelompok. Oke, silakan kalian masing-masing belajar LKS-nya. Setelah itu baru diskusi. Oke, jadi untuk kelompok A dan kelompok B, Pak bagikan alat prakteknya, silakan dikerjakan. Kelompok C, ada kendala? Oke, silahkan diskusikan itu jawabannya. Semua sudah kok? Sudah. Sudah semua? Sudah. Wih, luar biasa. Tolong persiapkan diri untuk perwakilan setiap kelompok menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siap? Siap. Kelompok A siap? Siap. Kelompok B? Siap. Kelompok C? Siap. Oke, kalau begitu kita langsung dari kelompok A. Ya, kelompok A yang mewakili dua orang yang mewakili anggota kelompok. Silakan perhatikan hasil presentasi dari kelompok A. Silakan kelompok B dan kelompok C memberi satu pertanyaan masing-masing, satu pertanyaan ya. Oke, silakan. Garis dan selop. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul torsi para pencingkus.
Para membawa materi saya persilakan. Pada sesi A yaitu pemahaman awal. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan torsi. Torsi adalah gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak pada porosnya. Yang kedua, yang membedakan torsi total dengan torsi biasa. Yang membedakannya yaitu torsi total merupakan torsi dari satu gaya datang dari poros tertentu, sedangkan torsi total merupakan semua torsi dari berbagai gaya. Sebuah paut dikencangkan menggunakan kunci Inggris sepanjang 0,25 meter. Gaya sebesar 80 Newton diberikan tegak lurus terhadap dengan kunci. Pertanyaannya, yang pertama, hitung besar torsi yang bekerja pada paut. Menurut kami, rumus kita menggunakan rumus torsinya yaitu tau sama dengan R yaitu pancalengan dan F yaitu gaya. Kita masukkan menjadi 0,25 dikali dengan 80, hasilnya 20 Nm. Yang kedua, jika gaya ditambah menjadi 100 N, bagaimana pengaruhnya terhadap torsi? Jika gaya bertambah menjadi 100 Newton, itu seberapa besar pengaruhnya pada torsi. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama tadi yaitu R kali F, kita masukkan menjadi 0,25 dikalikan dengan F yang diubah menjadi 100, hasilnya adalah 25 Nm. Yang ketiga, jika gaya diberikan tidak tegak lurus atau sudut 60 derajat terhadap tengah, itu besar torsinya. Jika gaya diberikan tidak tegak lurus atau sudut 60 derajat terhadap tengah, itu besar torsinya. Bagian A, gunakan rumus torsi untuk sudut selain 90 derajat, yaitu tau sama dengan R dikali F dikali dengan sin theta. B, gunakan F yaitu 100 Newton, R yaitu 0,25 meter, dan theta yaitu 60 derajat. Maka tau sama dengan 0,25 dikali dengan 100 dikali dengan sin 60 derajat, karena sin 60 derajat sama dengan akar 3/2, hasilnya 0,866. Jadi kita masukkan menjadi 0,25 dikali dengan 100 lalu dikali 0,866, maka hasil akhirnya adalah 21,65 Nm. Pada bagian C, berikan satu contoh alat atau mesin industri yang bekerja berdasarkan prinsip torsi. Jelaskan bagaimana torsi bekerja dalam sistem tersebut. Contoh alat industri yang kami ambil yaitu mesin bor. Mesin bor bekerja berdasarkan prinsip torsi, yaitu gaya putar yang menyebabkan poros berputar dan menghasilkan lubang pada meja kerja. Torsi dihasilkan oleh motor listrik yang menggerakkan poros utama mesin. Poros ini terhubung dengan mata bor yang berputar. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Ya, Pertanyaan. jadi dari kelompok A sudah memberi hasil diskusinya dengan presentasinya di depan barusan. Kelompok B dan kelompok C silakan satu pertanyaan, masing-masing satu pertanyaan untuk mereka sesuai dengan hasil diskusi dari LPS. Kelompok B, kelompok C, masing-masing satu pertanyaan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Prinses dari kelompok C. Saya ingin bertanya, kira-kira berapa besar gaya dibutuhkan untuk memutar bang? Ya, jadi pertanyaannya berapa besar gaya dibutuhkan untuk memutar baut? Kami akan menjawab pertanyaan dari Prinses dari kelompok C. Maka jumlah besar gaya yang dibutuhkan minimal 20 Nm. Oke, jadi mereka pun jawaban gaya yang dibutuhkan untuk memutar baut itu 20 Nm. Oke, itu mereka punya jawabannya. Kelompok B ada yang mau bertanya? Silakan, pertanyaan seputar mereka punya hasil diskusi. Baik, sekali dan selalu. Dari kelompok B
akan menjadikan satu pertanyaan untuk kelompok A. Coba peragakan cara kerja torsi dan fungsi versi. Oke, silakan peragakan. Ketika kita memasukkan pada fungsi Inggris dan kita membuka fungsi Inggrisnya, maka otot akan berputar dan terikat menjadi kencang. Jika kita berputar searah jarum jam, maka nilainya negatif. Jika kita berputar berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya positif. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin belum cukup jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk mereka dulu. Yang berikut kelompok B. Silakan yang mewakili 2 orang maju ke depan. Silakan. Garis dan Shalom. Kami dari kelompok B ingin memastikan hasil diskusi kami artikel dan ilustrasi kepada pemateri dan persilahan. Dari kelompok kami menganalisis gambar fungsi. Besar sudut terhadap dengan 62 Celsius. Panjang lengan gaya 18 meter, gaya 10 Newton. Yang kedua, gaya 100 Newton, panjang lengan gaya 0,2 meter. Torsis yang dihasilkan 20 Newton meter. Yang ketiga, gaya 75 Newton, lengan gaya 0,4 meter, torsis yang dihasilkan 30 Newton meter. Dan terima kasih mungkin. Silakan kelompok A dan kelompok C yang kira bertanya. Shalom. Oke, silakan. Kelompok saya ingin bertanya, rumus yang tadi digunakan dalam tabel untuk menghitung torsi itu rumusnya apa? Saya boleh jelaskan. Terima kasih. Oke, tidak ada? Pas? Oke, silakan. Pak Jiri. Garis dan Shalom. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok C. Silakan kelompok C. Baik, dari hasil percobaan yang telah kami amati, kami mendapatkan 3 hal yang sudah kami dapat. Yang pertama, penggaris akan berputar atau terangkat di salah satu ujung karena torsi yang lebih besar. Yang kedua, penggaris tetap seimbang atau tidak berputar karena dengan momennya sama satunya. Dan yang terakhir, pasti kita bertanya-tanya kenapa faktor apa saja yang mempengaruhi besar torsi. Jawabannya karena dihargai dan kamera. Jadi baik, jika ada pertanyaan dari mereka punya paparan hasil diskusinya di depan. Silakan kelompok A dan B silakan bertanya. Oke, kelompok A. Shalom. Oke, sekarang saya mewakili kelompok A. Saya akan bertanya dari soal yang terpampang di slide. Nomor 1, apa yang terjadi ketika beban digantung di ujung penggaris? Nomor 2, apa yang terjadi ketika beban digantung di tengah penggaris? Pertanyaan saya, mengapa beban yang digantung di ujung penggaris akan lebih berat sebelah? Dan nomor 2, dan juga mengapa penggaris yang digantung di beban yang digantung di tengah penggaris tidak akan terjadi beban apapun. Sekian dan terima kasih. Oke. Boleh aku dari
Ya, silakan. Boleh ini simulasi di depan supaya teman bisa langsung paham. Sini otomatis dia punya, karena kosong kekuatan torsi lebih besar, jadi otomatis dia punya. Coba perhatikan. Bagian ujung gas akan terangkat. Iya. Ujung memiliki. Dan yang kedua itu satu kali dibilang dia akan diterima dan tidak terputar karena momennya. Dengan momennya sama panjang. Ya, jadi pertanyaan kedua, ketika beban diletakkan di tengah-tengah di situ apa yang terjadi? Tetap seimbang. Seimbang ya? Iya, Pak. Nah, jadi ujung yang satu dan ujung lain itu tidak ada gerakan sama sekali. Nah, karena bebannya di tengah berarti tidak ada torsi. Sudah? Sudah. Oke, silakan dapat memberi apus kepada mereka. Silakan. Oke, karena diskusinya sudah selesai, Pak minta supaya kalian kembali ke posisi semula. Silakan. Kalian sudah melakukan diskusi dan tentu pasti kalian sudah tahu hasil dari tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, yang Pak mau review kembali, apa itu torsi? Torsi adalah gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berputar maupun berotasi pada proses. Iya. Nah, secara matematis rumusnya seperti apa? Torsi. Atau dia punya simbolnya apa? Tahu? Sama dengan? Sama dengan panjang lengan kali dengan gaya. Atau tahu sama dengan R kali F. Nah, kalau beda itu dengan gaya membentuk sudut sekian derajat, maka dikalikan lagi dengan sin theta. Kunci Inggris itu. Kalau dia dengan gaya tambah panjang, bagaimana dengan torsinya? Torsinya akan meningkat, bertambah. Torsinya tetap meningkat atau bertambah, ya? Ya. Oke. Yang berikut, penerapan dari torsi. Nah, coba kalian perhatikan di situ. Ini dalam kehidupan sehari-hari kalian sering temukan yang namanya penerapan dari torsi itu sendiri. Ini konsep fisika torsi. Mengayuh sepeda. Kalian pernah kayu sepeda? Ada yang pernah kayu sepeda? Nah, oke. Bagaimana? Dia punya prinsip kerjanya, sepeda itu bisa jalan? Ya, bisa kalau di dayung ke depan. Ya, pedalnya didayung. Didayung kemana? Ke belakang atau ke depan? Nah, didayung ke depan, arahnya ke depan. Berarti sepeda itu jalan. Dan itu juga termasuk dalam konsep torsi atau penerapan dari torsi itu sendiri. Oke. Yang berikut, engsel pintu. Jadi pintu kamar, pintu rumah itu dia mengalami prinsip kerja dari torsi atau penerapan langsung dari torsi itu sendiri. Kalau kita pegang gagang pintu, kita dorong atau kita tarik, itu pasti engsel juga ikut berotasi. Ya toh? Ya. Yang berikut, keran air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian sering ada keran air di rumah atau ada rumah terinstalasi dengan pipa air, itu pasti ada keran toh, di kamar mandi, di dapur. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Ya, itu. Nah, memutar keran air dan kita putar kerannya. Nah, ketika kita putar kerannya, di situ melibatkan torsi. Benda itu berputar, kerannya berputar. Kita dia punya benda itu berputar. Nah, di situ yang menyebabkan
bisa keluar. Jadi itu merupakan penerapan dari kursi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke. Sekarang Pak kasih kalian kesempatan untuk menyampaikan refleksi di dalam kelompok masing-masing. Yang kelompok A, silakan. Baik, dan shalom. Saya Dinda Suek, perwakilan dari kelompok A, ingin menyampaikan sedikit refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu momen gaya atau torsi. Dalam memahami torsi dapat bermanfaat bagi kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia teknis. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan torsi pada saat membuka tutup botol, menggunakan obeng, atau mengencangkan baut dan masih banyak lagi. Dalam dunia teknik, torsi sangat berperan penting dalam perancangan mesin dan sebagai sistem penggerak seperti pada mobil, pesawat, atau peralatan industri. Dalam mempelajari torsi atau momen gaya juga dapat membantu kita memahami bagaimana cara torsi bekerja, membantu kita dalam menggunakan sebuah alat secara efektif, aman, dan efisien. Sekian dari refleksi saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk dari kelompok B dan kelompok C. Paham apa yang disebutkan? Paham ya? Oke. Sekarang kelompok D, silakan menyampaikan hasil refleksinya. Pertama, jika dengan cara diperbesar, maka torsi akan bertambah. Yang kedua, jika cara diperbesar, maka torsi juga akan meningkat. Yang ketiga, alat yang memanfaatkan torsi antara lain obeng, mesin, setir mobil, dan pembalap. Iya. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok C. Yang kelompok C, silakan. Refleksi yang dari kami mengenai yang kami dapat, torsi dipengaruhi oleh gaya dan posisi gaya. Oke, jadi kalian punya hasil diskusi kelompoknya atau sharing dalam kelompok hari ini berjalan dengan baik. Jadi ada tugas rumah ya. Jadi tugas rumah itu untuk masing-masing. Jadi ini individu ya. Ini tugas rumahnya individu. Temukan jenis-jenis alat di dalam rumah tangga. Temukan jenis-jenis alat di dalam rumah tangga yang memanfaatkan prinsip atau konsep dari torsi itu sendiri. Pertemuan berikut kita akan masuk pada momen inersia. Jadi materi fisika yang berikut adalah momen inersia. Itu di pertemuan minggu depan. Oke, kita tutup pelajaran dengan doa. Pak minta salah satu maju ke depan. Baik, Pak Guru dan teman semua, sebelum kita mengakhiri akan kemudian kita mari kita berlatih dalam kata-kata. Kalau yang terbaik, terima kasih banyak Bapak, kami berkabung menyertai kami dari awal pembelajaran fisika kami hingga berbagai yang terbaik. Dengan kami, sehingga pembelajaran yang kami dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Dan ini doa dan kesembahan kami dalam Tuhan Yesus kami dapat berkata, haleluya, amin. Oke, terima kasih yang sudah mewakili untuk membawa doa penutup. Kari Sasro.
Oke.